ribuan bahkan eman gitu ya, atau jutaan gitu kan. Nah, itu yang itu salah. Bagaimana menjelaskannya gitu? Justru kita bicara ceruk market, kawan. Buat apa Ambo ditonton jutaan orang kalau yang nonton itu bukan target market Ambo? Oke, itu penjelasannya ya. Ya, Ambo paling 10 nonton apa-apa, tapi owner semua yang nonton. Karena Ajo di B2B aja ya. Ajo bukan B2C ya, B2B ya. Ambo B2B. Jadi target market Ambo adalah orang yang mencari vending machine kan. Iya. Memang yang user vending machine perusahaan di Indonesia berapa sih? Nggak sampai ribuan kan? Ya wajar aja kalau yang lihat itu cuma 100 gitu. Ya, untuk B2B udah bagus kan ya. Nggak mungkin loh anak-anak milenial nyari vending machine. Buat apa mah dia nggak ada urusan? Yang nyari itu adalah purchasing manager, sales manager yang perlu vending machine. Makanya mau ketemu sama Ichitan, ketemu sama orang Coca-Cola, masih nanya. Ada ketemu juga kemarin orangnya Mayora, orang Sosro. Ada orang janji nonton juga. Ada suatu riset kecil nggak, Damas, bahwa SEO itu nomor 1 bertengger selalu sepanjang periode tahun tertentu, tapi itu linear dengan revenue atau income atau order yang dapat gitu kan. Betul, Gika ada. Jadi jangan lupa bisnis itu harus end to end ya. Jadi ibaratnya ini rantai supply. Ini kan bagian dari marketing, betul. Kalau marketingnya bagus, tapi kalau customer supportnya nggak bagus, nanti sales-nya kan nggak ada. Kan itu sama kayak gitu kan. Nah, makanya jangan sampai ada customer kita yang komplain. Jangan sampai dia komentar di sini nih. Payah tuh, Spirit Inti Abadi tuh. Teknisinya lamban. Atau di mana nanti dia akan komen. Tapi kita harus siap gitu. Oke. Terima kasih. Prof. Ahmad. Lanjut ya. Iya. Boleh, silakan. Kalau bicara investasi gitu ya. Dia untuk memproses sampai bisa di tahap sampai kini untuk misalnya untuk Nueva Digital Campus gitu. Di search 2 itu berapa persen dari investasi nala keluar untuk pembiayaannya gitu? Sangat kecil lah. Kalau Ambo bicara serahkan ke orang pasti mahal, tapi karena Ambo yang ngerjain, karena Ambo sebagai memang co-founder yang untuk kerjaan sendiri dengan tim, itu memang dikatakan sangat minim, tapi itu impactful gitu loh. Tapi kalau bicara bukan aja. Damas ya lah expert dalam hal ini, jadi bisa untuk melakukan sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya betul-betul Ambo nan buta atau orang awam di digital management segala kok kira-kira Oke, Ambo biasanya gitu ya. Ini pertanyaan ini agak bisnis ya. Ambo terus terang konsep Ambo ini, Ambo bisnisnya insyaallah bisnis lillahi ta'ala ya. Dalam artian Ambo nggak ingin Ambo selalu men-leverage customer Ambo. Jadi orang Ambo tawarkan, Pak, Bapak mau training, Bapak saya training sampai bisa, terus Bapak jalan sendiri gitu ya. Nah, itu biaya sekian, katakanlah untuk training bla bla bla, investasi dia untuk in-house training, katakanlah habis misalnya sampai 25 juta untuk yang menengah lah. Kalau yang kecil-kecil UMKM ya bisa aja dia cukup dengan 2 juta atau apa, dia udah bisa jalan. Tapi kadang-kadang kan kalau perusahaan kan nggak pede ya. Oke, minta adalah klien saya gini-gini, Pak Mas, tolonglah dibantu 6 bulan dulu SEO sampai setup. Ya udah, kira-kira kalau ini size aja ya. Jadi kalau UMKM memang benar mikro ya, mungkin sebulan tuh dia harus ngeluarin 4 juta atau 3 juta lah, paling itu memang costnya 3 jutaan lah lebih kurang. Jadi kali aja kalau 6 bulan tuh berapa gitu ya. Kalau agak medium ya istilahnya nanti size-nya ini ada kategorinya, ini Japri aja nanti. Itu ini karena tergantung itu, kita riset dulu. Ini kategori industrinya saingannya seperti apa. Semakin berat saingannya, costnya makin mahal karena effort kami juga makin berat. Saya harus mempekerjakan 2-3 orang itu next question dari Ambo juga. Jadi kategori bisnisnya harus ada itu juga. Tergantung kategori bisnis. Jadi misalnya gini, kalau yang minta Ambo itu misalnya model kemarin tuh Sarinah gitu ya. Ya
nggak bisa tarifnya 3 juta 4 juta, nggak bisa, itu puluhan juta men, karena dia mau jadi nomor satu untuk kategori itu misalnya ya, dia kategori tradisional souvenir ya, ya mau buka-bukaan aja, tapi cost yang buat itu jauh lebih murah dari orang lain. Jadi kalau yang perusahaan profesional yang PT megah bla bla itu sebulan bisa sampai 50 sampai 60 juta. Kamu minta cuman nggak sampai sepertiga atau mungkin ya itu satu company ya. Nah itu worth it. Ya kita kembali aja revenue-nya berapa kan gitu kan. Nah sehingga kalau kita balikin ke marketing cost itu kan ada berapa persen dari revenue kan gitu ya. Kalau perusahaan model Coca-Cola itu biaya marketingnya bisa sampai 15% dari revenue. Nah katakanlah untuk digital marketingnya 2% aja kan cukup gitu. Jadi bisa cost saving di banyak hal gitu. Nah itu kita buka-bukaan aja, makanya mau tanya dulu revenue-nya karena kaitannya, karena kita juga riset ya. Jadi misalnya gini, perusahaan yang itu UMKM baru lah, kota baru misalnya gini, contoh nih misalnya daerah gitu, daerah minta tolong untuk membranding, membuat ini framing untuk sate dangun-dangunnya gimana. Ini nggak mungkin loh mau casin misalnya sampai 25 juta, ya nggak mungkin lah, ya kan? Karena mungkin ambo tanya daerah barak kini punya kalau ndak do ambo daerah buajan salah kan gitu kan, bisa aja begitu kan, berajai lah makan perai agak 6 bulan gitu kan, nah, bisa juga kan, tergantung deal. Akan ambo pernah maaf ya, ada yang nggak punya uang untuk investasi, kita based on increase sales saja, tapi mau minta dari increase salesnya itu 5% dari revenue-nya. Enggak berani juga kan, udahlah mau bayar aja. Karena mau ikan. Itu kan kalau kada mas gitu. Itu kan kalau kada mas, tapi di market ada mas, emang variasi gitu ya harganya. Variasi, tergantung karena bagaimana orang membuat portofolio kita. Dan itu banyak. Kalau Anda ditanya berapa Coca-Cola bayar HubSpot atau yang sejenis yang lebih besar dari Ambo gitu, misalnya yang profesional kelas dunia, itu bisa ratusan juta per bulan, bos. Tapi hasilnya gitu-gitu aja sebetulnya. Kamu bukan melecehkan orang tuh ya. Kalau nggak bisa nomor satu aja ya kada mas loh. Ah itulah. Kamu ingin adik-adik tuh belajar gitu, karena ini ilmu masa depan ya. Jadi ke depan itu kita akan belajar AI macam-macam. Nah, Ambo ngikutin itu sebetulnya. Kenapa Ambo bisa selalu membuat nomor satu? Karena Ambo mengikutin perkembangan dari teknologi yang kita pakai. Makanya ada satu modul yang Ambo sebut dengan digital Google platform. Kenapa Ambo percaya? Ya karena yang kita cari yang gunakan Google kan. Maka Ambo pahamin itu dulu apa itu Google. Apa itu platform, apa itu application, apa hubungannya YouTube dengan Google Site, apa hubungan Google Site dengan Google Engine, bisa apa dengan search engine-nya, apa hubungannya dengan Google Site, Google My Business-nya, kayak kira gitu ya. Kalau itu kita bisa paham, ya ini kayak gini hasilnya, kira gitulah. Ya. Oke, kita cek sekarang. Oke, sekarang kita coba cashless vending machine tadi Indonesia ya. Orang kan penasaran nih. Ambo Pintejo, tadi Indonesia, maaf. Ini, nah, misalnya mau pintar nanti, misalnya orang Surabaya, ya. Coba Surabaya. Salah ketik lagi. Ini mau semua terlalu sensitif. Oke, Surabaya. Surabaya. Oke, nih. Kan orang Surabaya bisa cari. Tetap juga ketemu punya Mas Rizal. Gimana caranya tuh? Nah, itu mau bilang tuh, Ambo selalu main di YouTube. Coba, itu padahal itu playlistnya itu. Di bawahnya juga, baru yang lain. Coba, ini gambarnya masih gambar kami tuh. Di bawahnya baru ada kompetitor, baru ada Fosmart Cube, ada. Tapi di bawahnya ini kok yang tadi mau bilang cashless vending nyata nih selalu di bawah kami gitu. Yang nomor satunya cashless. Atau mungkin coba misalnya Bandung. London aja. London karena itu ngarang aku tuh. itu enggak disemakan contoh Bandung. Kalau orang ngetik Bandung ketemu juga. Gimana caranya tuh?
Oh, tetap juga kanannya muncul. Kenapa? Dia masih di Provinsi Jawa Barat. Jadi masih keluar itu Google My Business-nya. Itu yang saya sebut lokal SEO. Paham ya? Ini agak advance, nanti ada, kalau lokal SEO ada lagi sebetulnya materinya. Tapi udahlah, itu salah satu kamu bilang tadi best practices. Hal yang sama tadi kemarin udah mau cerita masalah daging nih. Contoh, nih distributor daging. Nih kan kamu pernah waktu kemarin ya, distributor daging Horeca ya, contoh nih ya. Ini mereka memang orang banyak, nih kan orang Buddha banyak, tapi tetap ini coba nih kami, nih saya juga, Indomiata itu semua. Tapi kalau ya kira-kira gitu ya, sama kalau daging kambing nih, daging kambing Horeca. Nah, mau bilang tadi yang saya bilang tuh ceruk market. Kita jangan bicara Horeca-nya aja. Orang kalau cari Horeca ya harus fokus. Itu yang dibilang itu long term strategi dalam SEO sama. Tuh, tetap nih Indomiata semua. How come kan gitu? Nah kapannya kompetitor waktu? Sudah lama nih nyo sadonya gitu. Pakai kira mai. Iya. Tahu kompetitor Ajo yang di Bali itu nanti Ajo di hire-nya ya? Ya itu buktinya Elzata lah meng-hire Ambo Batangan. Itu kompetitor itu? Enggak, ini melihat kompetensi personal branding. Oh ya. Ada lagi satu perusahaan lagi negosiasi, tapi Ambo kan karena udah full ini ya, karena kan Ambo lah manage 4 perusahaan gitu kan. Iya. Yeah. Ambo kalau dia mau sebagai advisor silakan cuma. Iya. Yeah. Bahkan ada yang menawarkan jadi komisaris kan, Mai. Iya. Ilmu kok kan dibagi ke UKM Saisu atau enggak? Itu serah kawan. Kalau Nio yang buat aja lah, kalau enggak ya terserah. Dedi, kayaknya Dedi Irawan kok macam cagu-cagu ya, Mai. Nyo kayaknya inyo ingin beraja tapi nyo malu, Mai. Iya. Iya. Insurance company ya, nanti bicara lah kita gimana strategi marketnya, karena memang kalau Dedi kan perusahaannya masih cenderung B2B ya, bukan setahu Ambo kan B2B ya, mungkin dia nggak terlalu aware terhadap ini, prinsipnya sama. Iya. Tapi kembali kuncinya adalah konten. Jadi memang kalau kita nggak bisa hanya pencitraan, tapi memang konten kita memang ada kualitasnya. Tadi kan bercerita waktu di webinar kawan-kawan di Minang Bandung ya. Jadi tidak cukup hanya branding, tapi kalau nanti manajemen servisnya jelek ya hancur juga. Itu hati-hati memang, digital tuh dia ibarat pisau bermata dua gitu kan, ada yang tajamnya, ada yang ini juga gitu, mencelakakan kita juga kalau nggak hati-hati gitu. Kira-kira gitu konten tuh frekuensi update-nya yang optimalnya lah. Optimalnya kalau bisa setiap hari, tapi minimal sama Mbak Tabu, tergantung model bisnisnya Dahen. Kalau bisnisnya yang model panen segar harusnya bisa tiap hari, karena produknya selalu update tiap hari kan. Logika begitu. Tapi kalau produknya kontraktor cukup sekali seminggu lah gitu ya. Ya bisnisnya kontraktor misalnya. Tapi kalau produknya FMCG kayak model daging itu kan bisa setiap hari, karena kita bergerak terus setiap hari kan. Modern Digital Campus ya minimal sekali seminggu lah, karena kan event-eventnya kita kontennya bisa ini. Kalau dipaksa setiap hari juga boleh. Kalau kami mengajar sesuatu bisa aja mau cicil tiap hari gitu, biar naik terus kontennya gitu. Jadi kalau consumer goods mungkin tiap hari ya? Bisa tiap hari, tergantung. Makanya kalau kafe misalnya itu tiap hari bisa kan. Apa susahnya ngupdate konten, bikin kontennya atau berulang pun tidak ada masalah. Customer nggak akan tahu ya. Kalaupun tahu nggak ada, coba lihat kalau Dahen ingin survei, coba lihat itu Instagramnya Trans TV misalnya, itu berulang tuh kontennya sering. Jadi yang tadi kemarin diupdate posting, besok diposting lagi, itu kan sama aja kan. Tinggal periodik target program itu ingin diketahui orang, ya kira-kira gitu juga. Itu ngejar SEO. Kenapa? Google itu begini logikanya, kayak orang pengamat ya Google itu, dia lihat kita lewat nggak, kayak kita di pasar di kampung lah. Tuh Dahen tadi lewat Pak gitu kan nampak di Google kan, kenapa kita ngupdate konten. Jo. Nah, tapi kalau walaupun bajunya itu juga gitu kan ya, walaupun baju yang sama. Tapi itu jelas tuh Dahen, kan. Jo. Analoginya gitu. Boleh bertanya Jo? Jadi sebentar iklan di TV saja ya, tiap detik kalau bisa itu kan ya. Ulang-ulang kan? Iklan di TV kan ulang-ulang Dahen. Apa bedanya jawab? Ya. Amo ingin bertanya melanjutkan pertanyaan dari Dahen tadi. Ajo menyebut update konten. Sampai bisa di leverage update konten? Apakah cuma misalnya
itu menaruh titik saya lah dimaksud dengan update konten. Titik saya maksudnya ditambahan cie atau memang harus jadi apa sampai scope dari update konten itu. Apakah itu penting? Google itu, makasih Maya. Ya. Google itu sangat pintar dia. Dia bisa mengenali nama file. Satu. Jadi kalau awak mau mengupdate konten, ada foto, misalnya panen segar tuh. Kasihlah nama file fotonya itu panen segar misalnya jeruk gitu ya. Nah itu judul filenya dikenali sama Google tuh. Walaupun orang nggak lihat. Itu satu. Itu rahasia salah satu. Ini rahasia koko lain dua kaji Mas Onago. Ya, jadi Google bisa ini mencek apakah file yang baru dengan yang lama setelah ada update dan itu apakah identik atau tidak gitu. Jadi ada aktivis. Ya, masalah Google nggak akan mempersalahkan itu. Ya, tapi nya bisa mendetek gitu. Cuman ini akan lihat, makanya mau bilang kalau bisa kita renew konten atau misalnya kemarin update-nya untuk posting Ramadan, jadi ada hashtag Ramadan kan gitu. Kalau Lebaran, Ramadannya kita ganti jadi Lebaran gitu doang. Tapi gambarnya tetap bisa sama atau tambahin caption apa gitu, itu aja. Jadi kalau menaruh titik yang baru kemudian di refresh itu bukan update ya? Titik yang baru maksudnya itu kalau refresh enggak. Kalau kita reposting itu yang udah ngupdate konten. Jadi misalnya gini, kalau YouTube nggak bisa mengupdate konten yang sama ya, dia langsung delete ya. Jadi kalau YouTube kalau pernah diupload videonya sama itu di reject sama dia. Tapi kalau Instagram nggak masalah. Kalau Google My Business nggak masalah, Facebook pun nggak masalah. Tapi tetap itu Google kenalin bahwa ini orang hidup gitu, bahwa ini kontennya naik terus gitu, sama kan. Nah algoritmanya coba lihat kalau kawan-kawan posting di Facebook ya, kalau banyak yang like dan komen itu selalu muncul di timeline kan, nomor 1 di Twitter kan enak. Sama kayak gitu. Karena orang like itu namanya engagement di dalam digital marketing. Itu akan membantu dia tetap populer, dia tetap dikenalin Google, ini aktif ya. Yang gue bilang tadi kan, ini diindeks tuh sama Google, ini sering dicari orang nih, sering dilihat orang, sering dikomentarin orang. Nah muncullah kita sebutnya di dalam dunia digital tuh yang sebut lagi trending gitu loh. Benar nggak? Yang lagi trending itu kan lagi banyak dicari orang, lagi banyak ditonton orang. Nah itu kira-kira begitu pertanyaannya. Cukup paham? Ya ada Yot, silakan Yot. Mas, assalamualaikum Mas. Ambo si Yot, paling muda di Chicago ya. Tanya saja Mas. Jadi tahu dari mana Google algoritma tuh cara kerajanya Google tuh cara tahu ya. Ada komunitasnya. Jadi kita nyebutnya komunitas SEO. Jadi ada penjelasan tuh, ada dulu ada apa nih? Ada dia berubah-ubah tuh. Jadi ada hummingbird dulu, ada macam-macam bulan lupa. Tapi itu ada perubahan. Jadi dia lebih memfokuskan kayak gini loh. Dia lebih fokus ke video sekarang gitu loh. Itu ada penjelasannya. Nah, sekarang lebih cenderung ke keywording atau sekarang hashtag nih. Contoh hashtag nih, ya. Hashtag tuh kuat tuh sekarang. Jadi ini contoh ya, ini maaf nih, Ambo riset aja sebetulnya, ini mungkin kawan-kawan mungkin galak ya. Tapi Ambo ingin buktikan, ini contoh, Ambo bikin salah satu hashtag aja. Kebetulan Ambo ngajar kemarin orang-orang Jawa terutama, dan itu penggemarnya Didi Kempot. Ambo buat semacam hashtag model ini masih Ambo buktikan ini LDR, ya, ini LDR Solo Kediri. Pada salah ini ya, pada salah. LDR Solo Kediri coba. Nah coba ini kebetulan ini bahan pelatihan Ambo di training kemarin biar anak-anak tuh ini kekuatan hashtag coba. Ambo cuma cari hashtag doang, ini ketemu nih kontennya yang menggunakan hashtag itu. Itulah kekuatan hashtag nih. Nah ini kontennya kami yang buat nih. Jadi waktu pelatihan Ambo buat ini waktu pelajaran channel YouTube kemarin, mungkin dia di Facebook Ambo ya. Ini maaf ya, sorry. Sorry. Ini contoh ya, ini contoh bahwa hashtag itu sangat mudah dikenali oleh Google. Oh, hashtagnya berlaku untuk blog berlaku juga, Bro? Berlaku gini, kalau dulu hashtag itu kan dipopulerkan oleh Instagram. Ini biar cerita sedikit lah. Habis itu waktu Instagram diambil oleh Facebook, mulai masuk di Facebook. Nah, Google melihat ini salah satu
sesuatu platform atau sesuatu tools yang mudah untuk di crawling, mudah mengenali, sehingga sekarang kalau di Instagram itu kita bisa follow hashtag kan. Nah itu. Jadi kalau kita baca lihat ini kan berita-berita pun itulah ada hashtagnya hashtag dan kan? Nah ya, dan itu. konten blog orang yang blog yang jarang, yang 2 tahun sekali itu masih akan terhubung gitu yang kalau di slide pertama Damas tadi ya, itu ada hashtagnya pun. Nah kalau cari by hashtag itu bisa keluar, suka nggak hanya Instagram atau Facebook ya, tapi yang kayak blog dan berita itu bisa keluar ya. Selama dia ada itu dia akan ketarik semua, tergantung mana yang paling populer, itulah ranking 1. Itu aja soalnya sekarang. Kalau misalnya ini yang paling sering dilihat orang, untuk saat ini dia nomor 1. Tapi kalau ada lagi konten yang baru, pakai hashtag yang sama, terus banyak ditonton orang, dia yang nomor 1. Paham ya logikanya ya? Paham nggak di situ? Iya, paham ya. Sekarang kan kita bicara nomor 1 dulu kan, orang pasti yang lihat nomor 1 dulu kan, gitu. Oke, dah, siap. Lanjut. Nah, menarik kan? Jadi makasih, ini jam 9 kita 1,5 jam. Nah, ini luar biasa. Jadi aku brief dari depan lagi. Ini kan sangat, jadi sebetulnya kalau dia mengajar di orang-orang pintar ini cepat materinya. Kalau di UMKM ini bisa 5 jam baru bisa selesai nih, karena pertanyaannya banyak. Kamu ada pertanyaannya balik aja, jadi kini kok Jo, karena digital marketing, internet marketing jadi booming, universitas tuh berlomba-lomba membuat program digital marketing modul, internet marketing modul. Dan bukan di Inggris saja, di Eropa, di Australia itu banyak tuh buka itu. Mereka banyak buka lowongan untuk dosen. Ya kan? Situasi di Indonesia apa? Indonesia beda. Indonesia masih banyak kalau untuk jurusan digital marketing itu yang baru buka tuh 4 setahun buat digital bisnis ya. Kemudian ada juga ada berapa kampus kalau nggak salah kemarin itu yang mau buka baru itu Perbanas juga mau buka, tapi bukan digital marketing tuh data science. Kira baru buka data science. Jadi untuk digital marketing itu setahu Ambo baru 4 yang buka ya. Kalau swasta mungkin ada BINUS kalau nggak salah mau buka juga, tapi nggak seperti di sana, di luar lah. Nah, tapi trennya, ini maaf nih, digital marketing itu banyak mazhab mau bicara. Jadi kita yang penting pahamin dulu konsep digital marketing, mau ngikutin mazhab siapa nggak ada persoalan. Ilmu digital marketing itu selalu terupdate, jadi kita harus ngikutin trennya. Kalau kita mau mendalam digital marketing, ya follow lah orang-orang top influencer digital marketer gitu. Jadi kita tahu tuh arah-arahnya. Jadi adalah nanti listnya kalau ini ya. Karena itu ngikutin. Jadi dia selalu update tuh tentang SEO terbaru, tentang bahkan orang Google pun juga ada. Kita ngikutin follow Google juga. Dia ada berapa kali ada webinar juga kalau dia luncurin algoritma baru. Menjawab? Ya. Lanjut ya. Oke, sekarang kita tadi pertanyaan Ambo, kira-kira Ambo tanya nih kawan-kawan, menurut kawan-kawan penting nggak awak mempelajari digital marketing itu aja betul kali? Apakah cukup Ambo orang seperti Ambo aja atau kita teman-teman perlu juga nggak memahami digital marketing ini kira-kira ya? Ini pertanyaan Ambo nih, maaf nih semacam Ambo kuesioner lah. Kira perlu nggak? Yang kalau dari Ambo pemahamannya yang penting sial mengerajokan bisa kolaborasi nanti. Tidak perlu seluruhnya jadi pakar dah. Mungkin bagi-bagi saja kan, itu saja Andre Ambo. Sip, betul dah. Justru itu pertanyaan benar gitu. Jadi kita pahamin ini adalah kebutuhan bisnis saat ini. Jadi ini kelebihan dari digital marketing itu adalah saya nyebut tagline-nya low cost high impact, dan itu measurable, itu yang penting. Jadi kalau kita mau spending uang itu terukur benar. Jadi itu kelebihan digital marketing. Kalau yang konvensional kita masang ini kadang-kadang kita mau bayar iklan mahal-mahal bisa jutaan, tapi kadang-kadang hasilnya kan nggak terukur gitu loh, engagementnya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau digital marketing kita kan mau bayar pun iklannya ataupun kita kerjaan sendiri itu bisa kelihatan effort kita itu di engage orang seperti apa, kemudian orang yang nelpon kita bisa kita lihat trennya. Kemudian kalau kita masuk di seperti apa itu kelihatan aja tuh. Saya kayak tadi cerita lah kan mengenai bisnis daging juga begitu. Dulunya nggak ada orang pernah nelpon lewat telepon itu. Tapi sekarang ada aja yang datang kan tiba-tiba. Contoh kemarin saya cerita itu ada Hokben yang hubungin gitu. Karena itu karena tahu cuman nggak pernah kita promo ke dia, nggak pernah datang ke Hokben, tapi dia tahu dari Google Search aja.
karena mungkin orang purchasingnya udah milenial gitu, ya nggak? Jadi dia kan cari daging aja, supplier daging Horeca, ya ketemu lah Indomeata lah. Dia telepon lah Indomeata, dia tanyain sanggup nggak supply. Jadi karena kami udah punya reputation, kan udah punya reputasi karena udah supply Pak Ciman, Sate Mas Syukur, sebagian pagi sore, itu kan udah brand-brand yang cukup kuat, nah gitu lah. Jadi Hokben pun berani, demikian juga perusahaan-perusahaan catering. Banyak tuh kami dapat order dari perusahaan catering, ya itu lewat digital semua, lewat Google semua. Jadi itu contoh benefit kalau kita invest di digital marketing. Mau pikir gitu, Mike? Moga kita kembalikan saja ke ke forum lagi buat tutup ya. Jadi nanti silakan di ini lagi biar Ambo bisa interaksi, biar screen-nya bisa balik lagi. Oke? Iya. Diskusi lah. Mungkin waktu masih banyak ya. Iya. Ambo cuma pingin komen satu, Jo. Apa tuh? Ya. Ambo observasi gitu loh masalah website segala macam kan. Beda di Siko dengan di Indonesia tentang perilaku konsumen gitu. Tadi Ajo misalnya Ajo punya website misalnya kan, banyak Ambo cari perusahaan di Indonesia kalau nyo mencari membuat about us. Ini sangat general. Ya kan? Ya, sangat general tanpa ada bisa dicari credibility di situ. Kalau tapi website-website di luar, kalau ada about us, adanya akan bilang ada fotonya, ada CI-nya, ada track record-nya, ada profile-nya. Tapi kalau di Indonesia misalnya banyaknya about us itu, we are company, we have been in trading for 10 years. Sangat general. Contact us gitu aja gitu. Jadi kalau consumer confident mencari yang kalau di Indonesia, kalau orang dari Siko mungkin agak reluctant untuk meng-email. I don't know who you are actually. Ya kan? Betul. Itu perbedaan antara perilaku konsumen yang sehubungan dengan trust yang bentuk dari berinteraksi dengan website. Mungkin Ajo punya pendapat tentang itu atau mungkin best practice. Betul, jadi kalau Ambo pun belajar sebetulnya digital marketing ini memang Ambo banyak belajar pertama dari pelaku-pelaku digital marketing di UK. Jadi kalau teman-teman belajar ini sebetulnya orang UK itu pakar-pakarnya digital marketing banyak di UK. Ada memang institutnya di situ. Iya betul. Ya Mike tahu ya. Ya. Dan Ambo salah satu yang paling Ambo suka itu ranking akademi, Mike. Itu selalu Ambo sering share di Facebook Ambo. Walaupun ini tapi Ambo santai, dia relax itu. Tapi Ambo suka gitu ya kayak gitu. Karena dengan tips-tips sederhana dia, itu memang itu sama dengan Ambo. Dia ngikutin tuh Google Trend seperti apa, tool-toolsnya apa untuk menganalisa, dan itu mostly yang gratis-gratis gitu ya. Gimana membuat about us kayak gitu. Kalau kita perhatikan kalau kita lihat Instagram kan, gimana menarik itu tentang about us itu lebih menarik. Itu kan juga pengaruh kan gitu loh. Iyalah. Bukan sekedar ini nomor HP gitu nggak cukup, tapi kalau dibuat menarik orang ini profesional gitu. Sama kayak Ambo cerita nanti channel YouTube lah ya. Coba lihat channel YouTube yang Ambo buat gitu. Contoh channel YouTube Bidang Saisu aja itu kan kelihatan profesional gitu loh. Ada linknya, ada link di atasnya, ada featuringnya, dan ada playlistnya. Itu salah satu contoh melihat orang kita profesional atau tidak dalam digital bisnis. Iya. Ada pertanyaan lain? Daerah, apa daerah? Di bar kerja digital marketing lah ada homepage daerah. Lah ada homepage, ada website daerah. Halo Lei. Pas mana itu? Ini daerah produknya bagus, tapi ragu-ragu, yakin lah percaya indah nampak deh mau. Memuji sate lama. Feb ada pertanyaan tuh. Feb ada pertanyaan, silakan Feb. Silakan Feb. Iya. Langsung aja Feb. Mana Feb ya? Ada angkat tangan tuh. Ya, langsung aja Feb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.